Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Selasa, tanggal 31 bulan Maret tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Kasih yang Tak Berkesudahan. Bapak Ibu sekalian, pelajaran hari ini menolong kita memahami bahwa kondisi rohani manusia seringkali berada pada titik apatis dan suam-suam kuku, sebagaimana digambarkan dalam kitab-kitab Wahyu pasal 3 ayat 21. Namun keadaan ini bukanlah akhir dari perjalanan iman seseorang. Yesus tidak hanya menegur, tetapi juga memberikan harapan kemenangan bagi setiap orang yang mau merespons panggilannya dengan sungguh-sungguh. Pergumulan terbesar seringkali bukanlah melawan dunia luar, melainkan melawan diri sendiri yang merasa cukup dan enggan berubah. Kesadaran akan kelemahan menjadi pintu masuk bagi pertobatan yang sejati dan pemulihan hubungan dengan Allah. Dalam proses ini, manusia diajak untuk menerima kebenaran Kristus yang memampukan mata rohani melihat dengan lebih jelas. Dengan demikian, kasih Allah tidak berhenti pada teguran, tetapi berlanjut pada pemulihan dan pengangkatan derajat manusia sebagai umat yang dikasihinya. Saudara terkasih, Yesus menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa dengan cara mengidentifikasi dirinya dengan manusia. Sekalipun ia tidak pernah jatuh dalam kondisi suam-suam kuku seperti manusia. Dia berkata bahwa sebagaimana ia telah menang, demikian juga manusia dapat menang melalui pertolongannya. Pernyataan ini menegaskan bahwa kemenangan atas dosa bukanlah hasil usaha manusia semata, melainkan hasil dari karya penebusan Kristus. Dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan dosa dan hukuman yang seharusnya ditanggung manusia. Dia memahami setiap pergumulan yang dihadapi manusia karena ia pernah hidup sebagai manusia di dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, setiap orang percaya memiliki jaminan bahwa mereka tidak berjuang sendirian dalam menghadapi dosa. Kasih yang tak berkesudahan itu dinyatakan melalui kesediaan Yesus untuk terus menolong dan memulihkan manusia yang mau datang kepadanya. Bapak Ibu sekalian, Alkitab secara keseluruhan memperlihatkan bagaimana Allah selalu berinisiatif membangun hubungan dengan manusia melalui berbagai cara dan situasi yang berbeda. Sejak penciptaan manusia dalam kitab Kejadian, Allah telah menunjukkan kedekatannya dengan berjalan bersama manusia di Taman Eden. Meskipun manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap mencari mereka dan memanggil mereka untuk kembali kepadanya. Kisah Henokh yang hidup bergaul dengan Allah menunjukkan bahwa hubungan intim dengan Allah tetap mungkin terjadi dalam kehidupan manusia yang berdosa. Demikian pula dengan Nuh, Abraham, dan Musa yang masing-masing mengalami perjumpaan dengan Allah dalam cara yang unik sesuai dengan konteks hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak terbatas pada satu metode dalam menjangkau manusia, melainkan menyesuaikan pendekatannya demi menyatakan kasih-Nya. Dengan memahami kisah-kisah ini, kita melihat bahwa kasih Allah bersifat personal dan relevan bagi setiap individu. Saudara-saudara terkasih, pesan dalam kitab Yeremia
pasal 31 ayat 3 menegaskan bahwa kasih Allah adalah kasih yang kekal dan tidak berubah oleh keadaan manusia. Allah tidak hanya mengasihi, tetapi juga berkomitmen untuk membangun kembali hubungan yang telah rusak akibat dosa. Inisiatif pemulihan selalu datang dari Allah, bukan dari manusia yang terbatas dan seringkali tidak setia. Allah menanti dengan sabar setiap manusia untuk merespons kasih-Nya dengan hati yang terbuka. Baik di awal hari maupun di akhir hari, Allah terus mencari manusia dan mengundang mereka untuk mendekat kepadanya. Kesadaran akan kasih yang terus-menerus ini seharusnya membangkitkan kerinduan dalam hati manusia untuk hidup lebih dekat dengan Allah. Dengan demikian, relasi dengan Allah bukan hanya sebuah kewajiban rohani, tetapi merupakan kebutuhan yang mendalam dalam kehidupan manusia. Namun demikian Bapak Ibu, realita menunjukkan bahwa seringkali terdapat berbagai hal yang menghalangi hubungan manusia dengan Allah. Kesibukan, kenyamanan, dosa yang tidak diakui, serta sikap merasa cukup dengan diri sendiri menjadi penghalang utama dalam pertumbuhan rohani. Hal-hal ini secara perlahan menjauhkan manusia dari hadirat Allah tanpa disadari. Ketika hubungan dengan Allah tidak dipelihara, hati menjadi dingin dan respons terhadap firman Tuhan semakin melemah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, diperlukan kejujuran diri untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi penghalang tersebut. Proses ini tidak selalu mudah karena menuntut kerendahan hati dan keberanian untuk berubah. Namun, dengan pertolongan Allah, setiap hambatan tersebut dapat diatasi sehingga hubungan dengannya dapat dipulihkan kembali. Saudara-saudara yang terkasih, kesimpulan pelajaran hari ini adalah kasih Allah yang tak berkesudahan menjadi dasar utama bagi pemulihan hubungan manusia dengannya. Sekalipun manusia sering jatuh dalam kondisi apatis dan suam-suam kuku, Yesus telah memberikan teladan dan kemenangan yang menjadi jaminan bahwa setiap orang percaya dapat mengalami perubahan hidup yang nyata. Melalui berbagai kisah dalam Alkitab, terlihat bahwa Allah selalu berinisiatif mendekati manusia dan menyesuaikan caranya untuk menjangkau mereka. Kasih Allah yang kekal tidak pernah berubah dan terus mengundang manusia untuk kembali kepadanya setiap saat. Namun manusia perlu merespons dengan pertobatan yang sungguh dan kesediaan untuk meninggalkan hal-hal yang menghalangi hubungan dengan Allah. Dengan demikian, kehidupan rohani yang hidup dan bertumbuh hanya dapat terjadi ketika manusia membuka hati terhadap kasih Allah yang tidak pernah berakhir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.